Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selama masa pandemi ini kita tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat ya. Agar lebih barokahnya pada pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama melapaskan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Apa sih itu pelepasan dan perubahan kepemilikan harta? Hibah. 1. Pengertian dan hukum hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan sebagai tanda kasih sayang. Maksudnya di sini seseorang pemberi harta tidak semata-mata mengharapkan imbalan. 2. Rukun dan syarat hibah. Pemberian hibah atau wahib. Syarat-syarat pemberian hibah atau wahib adalah seseorang yang sudah balik dilakukan atas dasar kemauan dirinya sendiri. Maksudnya itu seseorang yang memberikan hibah itu dengan dasar kemauan sendiri tanpa ada pemaksaan dari orang lain. B. Penerima hibah atau wahud lahu. Syarat-syarat penerima hibah atau wahud lahu, hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukannya hibah. Maksudnya di sini seseorang yang penerima hibah itu wajib adanya ketika penerimaan hibah tersebut. Barang yang dihibahkan atau wahud. Syarat-syarat barang yang dihibahkan yaitu jelas terlihat wujudnya. Barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga yang akan dihibahkan sudah jelas adanya dan memiliki harga. Contohnya, misalkan kita menghibahkan tanah, maka tanah yang kita hibahkan itu harus jelas adanya. Akad ijab kabul, yaitu di mana antara pemberi hibah dan penerima hibah menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu, dan penerima menjawab, ya saya menerima pemberian saudara. Macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. 2. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi atau harta itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu, si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. 4. Pencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang telah dijelaskan, la yakillu rijuli muslimi an ayyu'ti atiyatan aw yahaba hibadatan fayarji'u illal walidi fima yu'ati liwalidihi, yang artinya tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali kecuali seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. B. Sedekah dan hadiah. Pengertian dan dasar hukum sedekah dan hadiah. Sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada
orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah akad pemberi harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Hukum hadiah menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablul minan nas. Hukum sedekah dan hadiah. Hukum sedekah adalah sunnah. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh saja ditinggalkan. Perbedaan antara sedekah dan hadiah. Sedekah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Maksudnya di sini sedekah itu hanya ditujukan kepada orang yang tidak mampu atau terlantar, sedangkan hadiah itu ditujukan seseorang yang mendapatkan prestasi. Misalkan ketika pembagian juara kelas, maka yang berhak mendapatkan hadiah itu seseorang yang memiliki prestasi yang lebih dari teman-temannya. B. Sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan hadiah adalah sebagai kenangan-kenangan dan penghargaan kepada orang lain yang dihormatinya. Maksudnya sedekah itu kita dengan melakukan sedekah itu kita bisa membantu seseorang yang terlantar, yang membutuhkan bantuan kita dengan kita melakukan sedekah. Dan hadiah itu kita berikan kepada seseorang yang berprestasi. Misalkan dari adik kita yang memiliki prestasi, dia mendapatkan juara di sekolah dan kita memberikan hadiah sehingga dia bisa mengenang pemberian dari kita. Sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Maksudnya di sini sedekah itu wajib kita keluarkan kepada wajib kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan kita, dan sedangkan hadiah itu boleh saja kita berikan kepada seseorang dan boleh saja kita tinggalkan. Syarat-syarat sedekah dan hadiah. Orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu harus sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Maksudnya di sini itu seseorang yang tidak gila dan yang sehat jiwanya, itu bisa dikatakan itu yang boleh memberikan sedekah dan hadiah, sehingga sedekah itu bisa dikatakan sah jika seseorang itu memiliki akal yang sehat. B. Penerima harus orang yang benar-benar memerlukan karena keadaan yang terlantar. Maksudnya di sini itu seseorang yang wajib menerima sedekah itu orang yang kurang mampu atau yang bisa dibilang orang miskin, yang benar-benar boleh menerima sedekah tersebut. Penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Maksudnya di sini itu orang yang harus berhak menerima atau memiliki sedekah tersebut itu orang yang benar-benar terlantar dan berhak mendapatkan sedekah atau hadiah tersebut. Barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Maksudnya di sini
eh, bermanfaat bagi si penerima, misalkan seperti makanan, tempat tinggal, bermanfaat baginya untuk kedepannya. Rukun sedekah dan hadiah. Adapun rukun sedekah dan hadiah ini, pemberi sedekah atau hadiah, penerima sedekah atau hadiah, ijab dan qabul, artinya pemberi penerima menyatakan suka barang atau benda yang disedekahnya atau dihadiahkannya. Wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Rukun wakaf. Orang yang memberi wakaf atau wakif. Orang yang menerima wakaf atau waquf lahu. Barang yang diwakafkan atau mauquf. Ikrar penyerahan atau akad. 3. Syarat-syarat wakaf. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. B. Orang yang menerima wakaf jelas baik berupa organisasi atau perorangan. Maksudnya di sini itu seorang penerima wakaf itu udah jelas orangnya atau seseorang yang diberikan wakaf tersebut. C. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Maksudnya di sini itu sesuatu barang yang akan diwakafkan itu sudah jelas wujud atau nyatanya yang diserahkan kepada seseorang yang diwakafkan tersebut. D. Jelas ikrar dan penyerahannya, lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberi wakaf. Maksudnya di sini itu adanya surat penyurat antara pemberi wakaf dan penerima wakaf sehingga untuk menindaklanjuti ke depannya supaya tidak ada permasalahan antara dari pemberi dan penerima wakaf tersebut. Macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf ahlil atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. B. Wakaf hairi atau wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Maksudnya di sini itu wakaf yang diperuntukkan untuk umum itu misalkan wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan madrasah. Perubahan benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus atau wakaf ahlil sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat 1001 macam alasan untuk itu. Sementara Imam Maliki dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf, kecuali masjid. Mengganti semua bentuk barang wakaf ini berlaku baik wakaf khusus atau umum dengan ketentuan. Apabila wakaf mensyaratkan dapat dijual atau diganti dengan yang lain ketika berlangsung waktu pewakapan tersebut. B. Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. C. Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, maka boleh menjual atau mengganti barang wakaf tersebut. D. Agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkannya.
Mungkin pada kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait materi pada pertemuan ini. Mohon maaf jika ada salah kata disengaja ataupun tidak sengaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.